Dulu kan abang sangat sangat vokal gitu, sangat vokal menyuarakan, menyampaikan, mengkritik kan gitu. Tapi di akhir-akhir masa jabatan beliau, jadi nampak abang ini kan dekat gitu, dekat, mesra, duduk bareng kan gitu. Jadi timbul persepsi. Kalau istilah orang alas tuh kan, alah nggak dapet deh. Sah-sah aja. Tokoh-tokoh pemimpin memang saya lihat polanya memiskinkan mental pemuda dan menciptakan pemuda ini menjadi pemuda yang konsumtif, taunya minta-minta. Memang sengaja. Kalau pemuda kita ini sudah produktif, menghasilkan dari karyanya, dia bisa sejahtera semuanya. Siapa lagi alat politik, tokoh-tokoh politik yang ada di Aceh Tenggara? Berarti menurut abang memang sengaja pemuda kita sekarang ini ada pola-pola sengaja supaya jangan jadi produktif. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sahdari Official, channel yang berkah dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dalam acara Cerba Sahdari, yaitu cerita bareng Sahdari. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kehadiran tamu yang sangat istimewa. Beliau banyak menyampaikan aspirasi buat kepentingan umat, kepentingan rakyat. Dan beliau ini merupakan seorang aktivis yang sangat kritis. Jadi siapakah beliau? Langsung saja kita berikan tepuk tangan kepada Bang Rudi Tarigan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah. Tadi sempat saya melihat-lihat status abang yang merupakan sangat kritis. Sepertinya ada yang dikritisi dari proyek-proyek sepertinya. Jadi gini, jadi saya tuh tak terlepas dari kontrol sosial. Jadi ada sesuatu yang memang yang terlihat di mata saya, ada yang terdengar sama kuping saya, ada yang memang disampaikan sama orang melalui messenger, WA saya dan kontak-kontak saya. Maka saya akan segera mempublish. Saya analisa dulu, butuh dipublish, saya publish. Dalam artian kita mengkritisi itu kan yang konstruktif, yang membangun gitu. Jadi ada segala sesuatu memang terkadang gini yang Ustadz sadari. Terkadang yang punya kerjaan memang yang nggak tahu, memang itu kerjaan bisa dibilang anggota anak buahnya gitu. Makanya dalam mengkritisi itu saya coba publish itu biar dimengerti. Jadi dalam abang bersikap kritis tentu ada pro ada kontra. Bagaimana abang menyikapinya Bang? Itu memang kalau pro dan kontra itu begini. Saya patokannya gini aja. Saya kan orang yang tidak sempurna. Saya patokannya tetap Rasulullah. Rasul aja yang mengajak orang dengan kebaikan sampai beliau akhir hayat beliau masih ada musuh beliau. Terlebih kita. Jadi ngapain kita mengambil pusing pro dan kontra itu? Hari ini saya nanti berkiblat dekat dengan sana atau jelas kontra sama yang di sini. Karena apa Ustadz sadari hari ini cara berpolitik kita di daerah ini belum dewasa. Belum dewasa. Kita bisa beradu argumentasi, beda sudut pandang di media sosial, di ruang-ruang diskusi. Tapi secara pribadi kita maunya jangan pecah. Nah, jadi coba lihat tokoh-tokoh politik nasional, mereka ribut, berantem di depan meja. Tapi selepas itu mereka ngopi bareng kok. Salam-salaman. Biasa aja. Itulah itu. Makanya saya bilang berpolitik jangan baper. Saya juga kemarin tuh Bang, mungkin abang sudah dengar juga. Saya membuat lagu untuk mengkritik lah. Mengkritik. Yaitu saya buat judul lagunya itu Dalan Gerudul. Pernah abang dengar? Pernah. Jadi lagu saya itu Dalan Gerudul. Nah, jadi sebenarnya sebelum lagu itu muncul, itu kan ada lagu dari Abangda Sadikin Patra. Judulnya Bupati Hebat. Dan kemudian di channel yang sama orang bertanya, ini kayak mana ceritanya nih? Kok di channel Sahdari ada lagu Bupati Hebat dan ada lagu kritik yaitu Dalan Gerudul. Kayak mana ceritanya? Saya ingin menyampaikan kepada umat, boleh kita berbeda pendapat tapi musuhan jangan.
Artinya saya dengan Sadikin Patra itu baik-baik saja. Bahkan merekam lagu Bupati Hebat itu kan di tempat saya itu. Dan editingnya juga kita. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa jangan sampai masyarakat, rakyat menjadi korban politik. Maksudnya korban politik adalah karena terlalu baper, padahal yang didukung sama-sama nanti ada yang menang, ada yang kalah. Pada akhirnya mereka ngopi bareng. Tapi masyarakat sudah tidak lagi terjalin silaturahimnya, sudah bertengkar dengan saudara kandungnya. Itu yang ingin saya bangun sebenarnya. Jadi saya ingin menunjukkan ini loh, di channel saya ini walaupun berbeda pendapat tapi kami tetap bisa berteman gitu. Ini saya sambung sedikit. Saya tertarik ini. Dulu banyak juga yang mengkritik saya. Awal-awal hadir saya 2018, 2019 itu sampai saya mau memakjulkan dulu Bupati Raidin Pinem. Saya emang berseberangan dulu. Tiba-tiba 2019 pertengahan saya udah dekat dengan beliau, udah apa. Jadi banyak timbul pertanyaan orang-orang lain ini ada termasuk apa? Sebenarnya saya nih mau saya tanyakan nih Bang. Jadi begini. Jadi ada kalanya kita bisa di luar sistem, kita kontrol sistem ini, kita baca tipe pemimpin ini. Kebetulan, ini saya ungkapkan ini karena udah beliau nggak bupati lagi. Kebetulan tipe Bang Raidin Pinem ini, dia nggak open, dikritisi orang di luar, di Facebook, di medsos, dia nggak open dan dia nggak pernah baca. Jadi ngapain, kita kan sama aja, istilah kita orang alas giling lawe namanya, sia-sia. Dari situ saya pelajarin apa yang kita sampaikan udah berkoar-koar, udah berapi-api di luar itu jadinya jadi kayak apa ya? Jadi kayak sia-sia. Jadi saya menilai dan menganalisa kenapa saya nggak mendekatin dia. Ternyata alhamdulillah dari saya dulu berkoar-koar di luar, bahkan terus udah dekat dia, ternyata lebih banyak manfaatnya saya rasakan. Apa buah pikiran saya itu begitu dekat. Saya bilang, saya sempat kasih masukan dulu masalah bibit juga. Bang, ini saya lihat DPR RI selalu bawa bibit. Saya bisa kasih celah untuk bupati bawa bibit dari kementerian. Oke, coba katanya. Saya coba. Alhamdulillah itu berawal dari kecamatan saya. Bukit Tusam, kebetulan 23.000 bibit saya hadirkan tahap awal. Kerjasama sama orang kementerian yang ada perwakilan di Medan. Tahap kedua itu kecamatan Desa Tanjung sana, Darul Hasanah. Itu sekitar 55.000 bibit bisa kita hadirkan. Saya tanpa beliau, itu bibit tidak bisa saya hadirkan, tidak ada kewenangan saya. Beliau tanpa saya, tidak ada yang membuka channel, nggak ada buka relasi. Kolaborasi inilah yang saya bangun terus menerus sampai bibit segitu banyak bisa datang. Habis itu kita minta juga dulu ada tembok penahan tebing. Beberapa titik dulu memang lahan-lahan masyarakat yang perlu ditembok. Alhamdulillah dari pihak kementerian mewakilin di Medan mengaminkan itu dan sudah terlaksana beberapa titik gitu. Jadi saya bilang itu masih banyak hal-hal yang lain saya lakukan sejak dekat. Jadi perlu saya klarifikasi, kita jangan bertahan di satu pola dan sistem. Jikalau memang udah kita lakukan setahun hampir 2 tahun nggak digubris sama seseorang, masa kita pertahankan terus? Berarti alasan abang sehingga sekarang kan dekat. Iya. Memang saya juga ingin menanyakan itu, tapi udah abang jawab. Yang ingin saya tanyakan itu juga sebenarnya. Dulu kan abang sangat sangat vokal gitu, sangat vokal menyuarakan, menyampaikan, mengkritik kan gitu. Tapi di akhir-akhir masa jabatan beliau, jadi nampak abang ini kan dekat gitu, dekat, mesra, duduk bareng kan gitu. Jadi timbul persepsi. Kalau istilah orang alas tuh kan, alah, nggak dapet deh. Sah saja. Itu kan memang opini masyarakat kan seperti itu. Jadi disinilah saatnya saya tanyakan agar abang bisa menjelaskan sekaligus mengklarifikasi. Ya itu tadi saya bilang kan, setahun 2 tahun sudah kita bergerak, berapi-api, bersemangat menyuarakan di luar sistem. Toh beliau nggak dengar, tipe beliau tuh tipe mental baja. Kupingnya ditutup rapat-rapat dari dunia medsos dan Facebook dan apa segala macam. Jadi kan sia-sia aja perbuatan kita. Makanya saya coba mendekatkan diri kayak saya bilang tadi lah. Kita berkolaborasi bisa mendatangkan bibit di Bukit Tusam, Darul Hasanah, ada program tembok penebing dan sebenarnya banyak lagi program-program saya dulu yang saya bilang sama beliau, pendekatan saya sama beliau. Terus satu lagi Ustadz, bukan berarti saya nggak mengkritisi beliau di saat sudah dekat juga. Jadi kan gini Bang,
banyak orang beranggapan seolah-olah kan, kalau sudah dekat berarti nggak akan lagi mengkritik kan gitu. Salah. Jadi ada kenyataan gitu kan sebahagian kan, sebahagian, nggak semua, kita tidak boleh pukul rata semua orang kan gitu. Benar-benar. Orang tentu memiliki taktik, memiliki ide-ide cara menyampaikan aspirasinya atau kritikannya kan gitu. Benar. Jadi masyarakat kan beranggapan biasanya kalau orang sudah dekat itu biasanya kalau ada kesalahan, ada yang tidak pas itu akan berkurang, yaitu semangatnya untuk mengkritik. Jadi pertanyaannya abang setelah dekat apakah tetap semangatnya seperti dulu untuk mengkritik? Masih. Termasuk waktu terakhir mau lebaran di saat beliau masih jadi kepala daerah Bupati Aceh Tenggara. Itu kan gerbang pendopo saya gedor-gedor. Ngapain ditutup? Itu yang gedor abang? Saya yang gedor. Tapi enggak nampak orangnya ya? Nampak. Ada di live kan kebetulan dulu kawan dari salah satu media itu menge-live-kannya. Ya ada, saya lihat memang. Saya kritisi ini pendopo itu maaf cakap memang itu daerah privasi sejam istirahatnya seorang kepala daerah. Iya. Tapi kan kebiasaan kita pendopo itu menjadi salah sesuatu tempat open house-nya rakyat untuk kepala daerahnya. Kadang-kadang rakyat kita ini sungkan mendatangin kepala daerahnya itu di saat jam kerja di kantor beliau. Pendopo menjadi solusi terakhir. Makanya saya kritisi itu kenapa ditutup. Kenapa ditutup saya kritisi habis-habisan itu. Nah, jadi kan ini suatu gambaran. Ini saat saya dekat pun saya masih bisa mengkritisi secara frontal dan publik. Bukan berarti saya berdua dulu pernah kan dulu waktu BIMTEK yang saya juga habis dibulin sama orang, dibilang mengkritisi, tapi saya berangkat ke Lombok. Jadi dalam artian ini saya jelaskan. Kapasitas saya berangkat di Lombok dulu itu betul-betul diundang dan diajak oleh kepala daerah. Karena saya paling getol mengkritisi BIMTEK yang tidak ada artinya itu. Iya, betul. Jadi ayo kita lihat. Saya juga sebagai kepala daerah ingin menyaksikan BIMTEK ini betul apa enggak mereka selenggarakan. Waktu kepala daerah berangkat ke Lombok itu murni perjalanan dinas, makanya Kabak Humum dan Kabak Humas saat itu dibawa. Selaku kepala daerah, karena di sana adalah pimpinan pemerintah terkecil berangkat ke sana adalah kepala desa dan perangkatnya, beliau mempunyai tanggung jawab untuk memastikan kegiatan itu berjalan dengan baik. Itu bukan dari abdesi biaya kita berangkat. Ya bang, itu berangkat kan. Kemudian masyarakat ingin melihat outputnya itu bang. Itu jadi dia. apa yang dihasilkan? Itu dia. Ini kan orang susah membedakan mana kita kepala daerah itu berangkat ke sana untuk memastikan kegiatan itu atau kita terlibat total dalam kegiatan itu. Kegiatan itu adalah kegiatan abdesi kabupaten yang berangkat memang dari setiap abdesi kecamatan. Sudah izin mereka. Jadi segala macam kegiatan itu mereka pihak ketiga kan. Mereka pihak ketiga kan siapa event organizer. Makanya kita ingin memastikan termasuk waktu terbengkalai itu di Kuala Namu, kepala daerah sempat hampir menunda keberangkatannya. Oh iya, ada. Saya kan saksi, saya kan bersama sampai viral juga. Saya kan bersama kepala daerah satu pesawat saya berangkat. Jadi saya tahu persis. Jadi sampai risaunya itu, ini jadi segala orang bisa bercerita, bisa menghayalkan, bisa menganalisa, tapi saya betul merasakan menjadi saksi sejarah. Betapa risaunya seorang Bang Raidin Pinem saat melihat perangkat dan kepala desa terbengkalai. Sampai kami kan transit. Sampai transit di Jakarta. Melalui dulu masih Kabak Humas Bang Julpan, Kabak Umum dulu Bang Saiful Rahman, terus termasuk masih dulu ada ajudan dari STPDN Miftahul yang sekarang jadi camat. Tuh coba koordinasi sama panitia dan abdesi. Itu segera berangkatkan katanya. Mereka komunikasi sudah ada langkah dan gambar yang baik. Otomatis kami berangkat lagi ke Lombok. Sampai di Lombok juga seorang bupati ini tidak tenang. Wajahnya masih memerah. Saya tahu persis beliau lagi dalam posisi marah, gemas. Bayangkan jikalau kepala daerah tidak berangkat ke sana untuk memastikan kelancaran ini, apa yang terjadi kalau tidak ada tekanan dari kepala daerah? Bisa terbengkalai berhari-hari. Itu dia yang harus kita luruskan. Karena saya saksi sejarah, saksi hidup mendampingin kepala daerah untuk memastikan kegiatan itu di Lombok. Untuk bermanfaat atau tidak bermanfaatnya kegiatan itu, mohon maaf cakap, tidak ada urusan kepala daerah. Ada urusan itu kami. Abang sampai bisa ikut berangkat itu
Itu kapasitasnya sebagai apa, Bang? Sebagai LSM atau apa, Bang? Bisa dibilang LSM, bisa dibilang kontrol sosial. Ya. Saat itu mungkin kepala daerah melihat orang yang paling realistis bisa nanti menilai kegiatan ini mungkin saya. Oh gitu. Dan yang paling kritis itu saya mungkin kepala daerah lihat itu dengar-dengar dari Kabah Humas dari semua itu mungkin saya. Ya. Jadi saya yang diajak biar dapat menceritakan bagaimana perjalanan ini. Jadi orang harus bisa memisahkan mana kegiatan abdesi memang yang mereka rancang sendiri. Iya. Dan mana memang suatu tugas tupoksi seorang kepala daerah. Jadi saya kayak ceritakan tadi. Jadi begitu kami sampai di penginapan, itu seorang bupati itu tetap tidak tenang. Saya saat itu Sekjen Abdesi si Jul diperintahkan detik itu ketemu langsung sama IO-nya. Jadi kami ketemu di tempat yang lain. Dianggap saya mewakili saat itu perpanjangan tangan bupati. Saya tegaskan sama IO, kami tidak mau tahu, itu masalah kalian, kami tidak mau dengar, itu masalah kalian abdesi. Yang hari ini yang butuh kami dengar adalah harus malam ini semua peserta kalian berangkatkan. Alhamdulillah disetujuin. IO itu menyewa charter 3 maskapai, 3 pesawat. Alhamdulillah berangkat langsung, sudah pasti itu. Saya coba sampaikan ke Bupati baru mau tidur. Jam 3 malam dulu baru mau dia tidur. Jadi jangan dikira Bupati tidak punya beban moral terhadap pemerintahan terkecil, pemerintahan desa berangkat ke sana. Mereka punya beban moral. Kenapa saya bilang tidak ada keterlibatan Bupati? Pembukaan acaranya pun seorang Bupati tidak hadir. Karena itu acara mereka katanya. Saya kapasitas, kata Bupati, hanya memastikan kegiatan ini ada dan benar. Setelah ada dan benar kita pulang. Begitulah. Berarti jadi, tidak ikut acara sampai selesai. Tidak ada, pembukaannya pun tidak ikut. Untuk memastikan saja. Memastikan begitu sudah sampai seluruh peserta di Lombok kami pulang. Jadi tidak ada keterlibatan. Ini perlu diluruskan. Nah, jadi begitu. Nah, jadi sebagai aktivis nih, jadi apa yang abang lihat dari output setelah acara itu, kegiatan itu terlaksana? Itu dia yang selalu saya kritisi, Bung Sadari itu dia. Jadi sekian bertahun-tahun yang ada kegiatan dulu BIMTEK di UGL, di Medan saya juga hadir. Jadi kita nih sekarang kayak gini, Bung Sadari. Jadi kita nih bukan buah si malakama. Jadi kita kalau bercerita aja, tidak pernah ikut merasakan dan langsung terlibat di situ. Jadi kita selalu berangan-angan dan berandai-andai. Makanya saya dulu waktu yang di Medan saya ikut terlibat, saya hadir di situ mau lihat. Sebenarnya materi yang disampaikan itu bagus. Sekarang implementasinya setelah sampai kampung ini, itulah sebenarnya tugas abdesi ini. Terus step by step mengevaluasi sejauh mana BIMTEK itu berjalan. Kalau saya dengar BIMTEK itu pemateri jago-jago. Mereka mengasihkan suatu win-win solution. Jadi setiap daerah itu bagaimana memanfaatkan sumber daya alam kampungnya atau desanya. Bagus itu. Memantik semangat kepala desa dan perangkatnya bagaimana sistemnya. Misalnya kayak bikin sistem keuangan, laporan. Sebenarnya diajarkan itu udah detail. Tapi kan untuk mencoba hal itu mereka akan takut. Akhirnya maaf cakap kan ini masih dititip, disewa, akan bikin SPJ itu. Itu ya saya lihat. Makanya saya berharap dengan adanya 2 abdesi ini bisa kompetisi lah. Abdesi versi Bank Muslim dan versi Bank Nawi ini mudah-mudahan bisa apa ya? Kalau oke lah kita bilang kata bersaing, bisa kita pakai kata bersaing. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Hal yang positif. Saya pengen ini dari desa yang banyak ini, taruh ini dibagikan 2, saya lihat desa binaan abdesi versi mana yang bisa maju dan menghasilkan PAD dan income buat desanya. Itu tantangan. Jangan hanya kita mendeklarasikan abdesi, tapi apa yang dihasilkan. Nah ini kita harus tantang ini mereka. Betul. Nah itu dia. Nah inilah sahabat, sudah terlihat ya pembicaraan orator. Minum dulu Bang. Memang luar biasa memang kalau berbincang-bincang ngobrol sama orator seperti ini dah. Sampai bergetar meja. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ginilah. Jadi hari kita bicara sedikit kondisi pemuda ya. Kebenaran kemarin kan 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda. Kita balik lagi lah. Jangan pernah melupakan sejarah. Kalau kita lupa sejarah itu bukan menjadi ingatan enggak. Dari Sumpah Pemuda itu apa yang perlu kita ambil? Bahwa negara ini, Republik Indonesia ini, titik awalnya tuh merdeka dari pemuda
berkumpul dan bersatu menjadi deklarasikan 28 November itu menjadi Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu. Ya, betul. Karena kita menjadi dari ras, dari suku-suku seluruh Indonesia yang berbeda. Makanya istilah kita Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itulah terkhusus buat pemuda yang ada di Aceh Tenggara. Ya. Hari ini suka tidak suka kita harus bisa bilang kita minim jam terbang, minim wawasan karena daerah kita daerah terisolasi bisa kita bilang, walaupun smartphone kita rata-rata bisa menyajikan kemajuan di dunia luar sana. Tapi kan persaingan dan nuansanya nggak produktif, nggak kompetitif di daerah kita. Makanya hari ini Ustadz bisa kita gambarkan pemuda kita adalah pemuda yang konsumtif, tidak produktif. Bagaimana ormas dan stakeholder lain dan pemerintah mendukung pemuda ini agar menjadi pemuda yang produktif. Jangan konsumtif ya. Konsumtif itu sama aja kita kayak pengemis. Ya, betul. Minta-minta. Ya. Ciptakan mereka pemuda ini menjadi pemuda yang produktif. Ya, jadi menurut Abang apa yang menyebabkan pemuda-pemuda kita sekarang ini konsumtif, tidak produktif? Oh, banyak unsur. Gini, ini sedikit. saya serunya. Tokoh-tokoh pemimpin memang saya lihat polanya memiskinkan mental pemuda dan menciptakan pemuda ini menjadi pemuda yang konsumtif, taunya minta-minta. Memang sengaja. Kalau pemuda kita ini sudah produktif, menghasilkan dari karyanya, dia bisa sejahtera semuanya. Siapa lagi alat politik, tokoh-tokoh politik yang ada di Aceh Tenggara? Berarti menurut Abang memang sengaja pemuda kita sekarang ini ada pola-pola sengaja supaya jangan jadi produktif. Benar. Supaya terus menjadi konsumtif. Itu satu penyebab. Di lain memang pemuda kita lemah untuk produktif karena tidak didukung oleh stakeholder lain dan pemerintah. Jadi semuanya itu konsumtif. Jadi kapan mau ada minta dikasih. Kapan apa itu minta dikasih. Memang di mental kita mental peminta-minta dididik saya lihat. Ya. Ini analisa kuat saya. Termasuk ini kita lihat ya. Jadi istilahnya ini kan kita karena peduli dengan pemuda. Ya, benar. Saya lihat memang kita ini ketika 17-an lah misalnya. Acara 17 Agustus. Ini pemuda kita ini seolah-olah kan. Seolah-olah diajarkan untuk minta gitu. Pas. Padahal kita punya kepala desa, punya Pak Camat. Dan desa itu masing-masing punya dana desa. Udah punya anggaran. Kan gitu. Kalau logika sederhananya, apa salahnya dibuatkan anggaran dari dana desa itu untuk kegiatan pemuda misalnya? Emang ada dana kepemudaan? Ada kan? Iya, tertampung di Tapi dana. kenapa masih bukan kita tidak mau memberi kan? Iya. Tapi mentalnya ini yang merugikan pemuda kan, itu maksud Abang kan? Pas. Makanya saya kadang-kadang duduk dengan pembesar, dengan kepala dinas, dengan bupati. Saya sering melihat proposal-proposal itu masuk yang tidak produktif. Mau pergian, minta uang cash, mau apa segala macam. Saya pengen, ada rasanya pengen gitu. Sekelompok anak muda ini mengajukan proposal sekali sesuatu yang produktif, membangun inisiatif-inisiatif, ide-ide mereka dengan hal-hal yang kecil tapi hasilnya besar, bisa membuka lapangan kerja. Saya pengen kali itu melihat anak-anak muda ini Aceh Tenggara ini ke depan begitu. Pak Bupati, Pak Sekda, bantu kami pengen membangun, kasih kami lahan, kami akan mengajukan penelitian. Di mana hasil penelitian kami nanti mudah-mudahan bisa menjadi obat yang kita bisa bikin izinnya, dan selesai nanti keluar izinnya kita akan produksi massal, memakan tenaga kerja dan menjadi kebanggaan Aceh Tenggara. Saya pengen itu satu saat di Aceh Tenggara ini hadir proposal itu, proposal yang produktif. Mudah-mudahan jikalau itu ada, kepala daerah nanti tidak mau menyetujui-nya, saya akan siap pasang badan untuk menyuarakan itu. Tapi menurut saya merinding nih. Tapi betul-betul proposal yang produktif. Ya, jangan nanti setelah diaminkan proposalnya ternyata kegiatannya tidak berjalan. ada. Ya, itu dia yang nggak ada yang berjalan. Ini yang membuatnya kadang. Hari ini kan lahan pemerintah daerah kita banyak yang tidur, termasuk yang di Kampung Bakti. Saya pengen sekelompok anak-anak muda ini dengan kelompoknya mengajukan proposal ke dinas terkait, terus melalui kepala daerah untuk pemanfaatan lahan itu untuk lahan penelitian, untuk lahan tanam, apa segala macamnya, yang suatu saat nanti saya lihat ada di daerah Babul Makmur itu seorang anak muda juga, Marga Depari, dia menciptakan minyak dari kelapa itu. Dia udah bagus itu, dia coba mendorong
Dulu memang udah sempat ada minyak program. goreng, Bang. Bukan. Kayak minyak obat dari kelapa. Minyak obat. Ya, yang bisa diminum juga dulu tuh. Itu hal-hal yang saya seperti itulah harusnya dengan rentang luasnya wilayah hutan kita ini sebenarnya banyak kandungan-kandungan obat, banyak kandungan-kandungan yang bisa kita ciptakan. Ya. Kenapa nggak melakukan penelitian di situ kerjasama dengan pihak luar? Lahan kita masih banyak yang tertidur. Saya pengen biaya penelitian ajukan aja sama pemerintah. Saya ingin pemerintah juga nggak buta. Kayak seperti tadi lah outputnya bisa menciptakan suatu produk. Produk itu nanti diberi label izinnya, menjadikan nama kebanggaan daerah dan bisa membuat lapangan kerja yang luas bagi masyarakat kita. Mudah-mudahan satu saat lahirlah pemuda-pemuda yang produktif di Aceh Tenggara. Satu lagi, Bang, banyak masyarakat juga ya mengatakan bahwa pemuda-pemuda kita ini sudah rentan terkena narkoba, pergaulan bebas dan lain sebagainya, termasuk judi online, sehingga membuat mereka tidak produktif. Yang mereka pikirkan hanya hayalan-hayalan saja. Benar. Jadi ini bagaimana menurut Abang nih pandangan Abang agar masyarakat, agar pemuda-pemuda kita ini jauh dari narkoba, jauh dari judi online, pergaulan bebas. Jadi ini kalau menjawab kita mau membangun macam mana pengentasan narkoba ini semua elemen harus tanggung jawab. Tidak ada boleh saling menyalahkan. Ini dari versi Abang aja. Dari saya begini saya melihatnya. Karena saya pernah membentuk suatu kelompok anak muda. Dulu saya punya balai bibit, dulu kerjasama sama pihak Medan. Di antara anggota saya itu hampir 20 itu ada 5 memang terindikasi memang pecandu narkoba. Tapi begitu saya kasih kegiatan pembibitan, dia ngisi polybag, isi tanah segala macam, mesti mencari interestnya bibitnya. Dengan kesibukannya malam hari dia udah letih, udah lelah. Dengan letih lelah dia beristirahat, besok pagi dia mesti memikirkan kerjaan lagi. Artinya apa? Jangan hanya slogan di mulut, berantas narkoba, perangi narkoba. Realitanya di lapangan untuk mengalihkan mereka dari narkoba ini apa? Kita harus kita pikirkan. Ya, jadi kalau Bang, itu kan istilahnya bagaimana supaya pemuda kita ini tersalurkan. Jadi kegiatannya tersalurkan agar jangan ke narkoba. Kan itu. Nah, jadi ini mungkin kritik Abang untuk yang berwenang untuk mengatasi itu. Yang jadi persoalan lagi, ini juga sudah kita bahas di podcast yang lalu. Kan dibilang, coba andai kata banyak yang menjual barang tersebut, tapi peminatnya nggak ada. Dibilang kan otomatis kalau peminatnya tidak ada, hilang sendiri kan itu. Benar. Tapi yang menjadi pertanyaan berikutnya, peminat itu ada karena ada penjual kan? Artinya orang tidak akan minat kalau tidak mencoba. Berarti yang persoalan yang paling pentingnya adalah bagaimana memberantas yang menjual ini gitu. Yang menjual ini agar jangan sampai ada lagi penjual. Toh kalau memang sudah tidak ada lagi yang menjual barang tersebut kan otomatis peminatnya akan tidak ada gitu. Tapi kalau menurut Abang bagaimana nih? Sudut pandang saya begini. Kalau kita memberantas ini kan permainan mafia ini. Kita nggak usah lah bantas yang jauh. Bantas dari dalam kita aja. Bagaimana pemerintahan desa terkecil melalui BUMK-nya kerjasama coba. Ke dinas para pemuda dan olahraga pariwisata itu bagaimana mengembangkan ekowisata yang ada di kampung. Kerjasama sama dinas Desperinda. Kita kan rata-rata punya bambu yang kualitas tinggi. Kerjasama dong. Pemerintahan desa yang terkecil sama Desperinda. Datangkan kami. Orang ahli-ahli yang bisa melatih anak muda kami menciptakan bambu yang banyak di desa kami ini menjadi sesuatu yang bisa menjadi hal yang menjual, hal yang menjadikan income. Satu lagi kritisi saya, ini banyak anak-anak muda habis dana desa habis ini. Berapa desa dulu saya bilang, nggak bisa kalian hadirkan. 1 tahun kalian ciptakan anak muda kalian jago teknisi handphone. Habiskan 25% dana desa itu, kirim pemuda ini 10 orang setiap tahun. Ke Medan kah, ke Jakarta kah, ke Bandung kah, untuk latihan teknisi handphone, bisa membenarin handphone, programnya segala macam. Pulang nanti mereka estafet yang mengajarin adik-adiknya buat keselanjutan. Pulang nanti mereka buatkan mereka BUMK, toko handphone, onder deal handphone, benerin handphone, software sekalipun hardwarenya.
Saya rasa dana desa itu terhabiskan pun ke situ, ini estafet bisa lanjut. Nggak ada yang berpikir begitu. Makanya pemikir-pemikiran ini masih Cuman kurang. begini Bang, sebenarnya dana desa itu kegunaannya untuk apa gitu? Apakah memang ada poin-poin tertentu atau mungkin bisa juga dibuatkan seperti yang Abang bilang Sebenarnya tadi? gini. Atau mungkin kepala desa tidak berani menggunakannya sembarangan gitu? Enggak juga. Dana desa itu sebenarnya paling simpel. Ada berita acara dana desa itu mulai dari musyawarah dusunnya sampai musrembangnya disetujui, sah. Sah. Itu simpel. Boleh digunakan. Boleh. Dasar hukumnya ringan sekali dana desa itu, enggak kayak dana pemerintahan itu. Ringan kali. Misalnya masyarakat desa. Makanya nggak heran kita. Misalnya ada yang di Cimahi sana. Dana desa 1 miliar mereka bangun stadion mini dengan kualitas rumput internasional. Begitu berita acaranya semua masyarakatnya setuju, sah. Sah. Kenapa nggak sah? Oh. Jikalau makanya saya bilang, jikalau memang desa ini cerdas, saya juga udah kasih masukan. Terkadang-kadang kita lemah yang Berarti gini Bang, berarti kepala desa juga harus produktif dalam untuk mengembangkan dana desa Itu tersebut dia. kan gitu. Jadi gini Ustadz sadari, jadi hari ini kita nggak bisa juga bermimpi menyalahkan kepala Ya. desa yang terpilih. Selama sistem jabu, sistem politik identitas suku sistem masih tahan hati. masih kita kedepankan, tidak akan pernah lahir pemimpin yang berkualitas. Percayalah. Selama masih sistem politik identitas, kita nomor satukan, jangan pernah lahir pemimpin yang berkualitas. Percayalah. Sistem jabu, Ya, tahan hati gitu ya. hati, sistem politik identitas, mohon maaf, saya terlebih-lebih kadang dicap orang luar, walaupun saya dari kakek nenek bapak saya lahir di Aceh Tenggara, saya dia karena marga saya ada dianggap bukan orang asli sini. Padahal kalau masalah kecintaan, mungkin saya lebih cinta sama Aceh Tenggara ini daripada orang yang ngaku sama putra daerah asli. Karena apa? Setiap kowar-kowar saya dulu di luar daerah, saya selalu bawa Tano Alas ini namanya Aceh Tenggara. Saya dari Aceh Tekutacani Aceh Tenggara. Saya bangga dengan Aceh Tenggara. Makanya sedih kalau dibilang saya itu orang luar tuh. Sedih kami. Padahal cita-cita kami buat daerah ini mulia. Sedih kami, tapi udahlah. Kami anggap aja itu orang yang belum paham. Kami mengerti. Tapi yang jiwa pemuda tahan banting biasanya. Insya Allah. Nggak akan pernah kendor. Insya Allah. Ya baik Bang, ini masalah pemuda lagi nih. Pemuda ini kan kurang produktif. Tadi juga Abang sudah menjelaskan. Ini mungkin ada himbauan atau juga harapannya nih kepada pemuda-pemuda kita. Mungkin Abang bisa mengajak dari podcast ini. Ya, harapan saya buat adik-adik lah terutama ya, aktivis-aktivis muda. Jadilah, lahirlah seorang aktivis-aktivis kampus itu yang berani terjun dan jangan mengambil data di warung kopi dari asumsi, tapi berani terjun. Saya pernah mencontohkan bagaimana dulu masyarakat 3 desa yang ada di ujung Loser hampir 2-3 tahun tidak pernah disentuh oleh pupuk subsidi. Padahal mereka terdaftar di RDKK. Layak mendapatkan itu. Layak karena terdaftar di RDKK masuk kelompok tani. Saya terobos ke sana, saya ajak kepala dinas pertanian, saya tegur distributornya, kami kumpulkan kios-kiosnya, saya ajak camatnya. Alhamdulillah, sejak itu sampai sekarang mereka dapat. Saya pengen lahir adik-adik mahasiswa itu jangan banyak omong, cuman asumsi. Terjun ke lapangan, selesaikan tuntaskan masalah masyarakat itu. Itulah atri kontrol sosial. Jangan atri kontrol sosial selalu, walaupun saya memang ada sekali-sekali memang kontrol sosial itu mencoba mengutik-ngutik proyek orang. Itu memang saya pun ada, saya akuin. Tapi kan biar balance, kita juga terjun ke masyarakat yang memang mungkin kita anggap itu padamu negeri. Harus ada juga. Saya pengen lahir juga pemuda-pemuda hari ini. Pemuda itu kan biasanya belum ada tanggungannya. Jadi biasanya resiko ekonomi dapurnya itu masih ringan lah. Jadi tidak perlu dia neko-neko, fokus saja pada negeri untuk membesarkan namanya. Mudah-mudahan lahir nanti orang-orang aktivis kampus ini yang betul-betul memang turun ke bawah melihat keluhan masyarakat dan menuntaskannya ada setuntas-tuntasnya. Dan lahir anak-anak muda yang produktif. Dan insya Allah nanti ke depannya akan lahir tokoh-tokoh yang bisa membangkitkan, menciptakan anak-anak muda yang produktif di Aceh Tenggara. Insya Allah nanti akan lahir tokoh-tokoh baru. Biasanya Tuhan juga enggak akan pernah tidur melahirkan tokoh-tokoh baru. Amin. Apabila memang tokoh-tokoh yang ada ini sudah tidak layak lagi, maka terdegradasi sendiri secara hukum alam tokoh-tokoh ini. Mudah-mudahan kita ke depan bisa realistis melihat tokoh-tokoh, siapa calon-calon pemimpin kita
dengan gampangnya karena daerah kita daerah kecil, gampang kita melihat track record orang, Iya. ya, apa yang pernah dilakukannya. Apalagi zaman digital sekarang. Pas rekam jejak digital itu nggak pernah bisa kita tutupin, Iya, betul. semua bisa kita lihat. Iya. Jadi kita nggak usah cerita besar sejarahnya dia seperti apa, organisasinya apa, track recordnya dia pernah lakukan apa. Jadi kalau cuman kita membanggakan cerita cuman setingkat rumah kita, kita sudah berbicara dunia, sementara tingkat rumah kita cuma kita bisa bangga, tetangga pun nggak pernah kita buat bangga, buat apa gitu. Iya, betul. Jadi gitu aja. Ya, itu untuk pemuda, Bang. Sekarang ini kan Abang dekat dengan Pak Raiden, Ya. mantan Pati kita. Mungkin bisa disampaikan gimana kabar beliau sekarang? Alhamdulillah saya juga tadi baru sama beliau bincang-bincang. Kebetulan tadi saya juga diarahkan ke kolam beliau, kita ngobrol. Kebetulan tadi hari ini bidadari surga saya ulang tahun. Masya Allah. Jadi beliau juga turut mengucapkan tadi. Ya, barakallah. Karena bagi saya membahagiakan istri itu coba memancing rezeki datangnya. Makanya saya tadi ngobrol. Tapi yang jelas kabar Bang Raiden, Bupati kita yang ke-7, alhamdulillah sehat-sehat. Beliau enjoy. Jadi beliau juga bukannya tidak mengakui kelemahan, kekurangan sejak beliau memimpin Aceh Tenggara ini periode 17-2022. Tapi kita juga perlu garis bawahin di saat beliau menjadi bupati, Otsus yang dikelola sama daerah ditarik ke provinsi yang menjadi senjata utama sebenarnya. Otsus habis itu 2019 masuklah masa Covid, pemotongan anggaran, tapi tidak menjadi pembenaran. Mudah-mudahan ke depan. Ini garis bawahin. Saya sering bilang sama beliau, kenapa kita bisa defisit? Karena prioritas kita tidak sinergis dengan pembangunan ekonomi masyarakat. Seharusnya prioritas pembangunan kita bagaimana lahan-lahan, menunjang lahan-lahan pertanian, sektor-sektor pertanian, sektor-sektor perkebunan. Ini kan enggak. PATK-nya lebih banyak mementingkan dirinya sendiri. Jadinya kita defisit itu tiada arti. Yang jelas bagi saya, kemasukan saya buat PJ, sistem yang sudah dibangun ini sebenarnya sudah mulai benar. Hanya aja bagaimana pengimplementasian hal-hal prioritas pembangunan di Aceh Tenggara ini harus betul-betul PJ ini bisa menilai. Infrastruktur yang nanti diprioritaskan, infrastruktur yang menunjang hasil bumi, hasil petani rakyat yang diutamakan. Pajak pagi, karena di situ jantungnya hasil bumi rakyat dibawa ke situ. Bagaimana infrastruktur nanti model segala macamnya, fasilitasnya itu diperbaikin sah-sah aja. Jalan-jalan di Loser, bagaimana rakyat Loser hari ini menderita membawa hasil bumi karena kos terlalu besar membawa hasil buminya, mereka masih menjadi budak petani. Walaupun sudah berpuluh-puluh tahun menjadi petani, tapi mereka yang masih miskin. Mudah-mudahan Pak PJ kedepannya bisa melihat hal-hal yang prioritas dalam pembangunan. Jangan lagi terpercaya 100% dengan PATK nanti. Pak PJ harus bisa menganalisa ini semuanya. Mudah-mudahan PJ ini kita doakan sehat-sehat. Amin, ya Rabbal Alhamdulillah. Alamin. Itu aja. Kita harapkan Pak PJ ini bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Insya Allah. Apalagi akhir-akhir ini kan terjadi bencana di mana-mana, termasuk banjir. Dan alhamdulillah kita bisa melihat beliau memang langsung turun hadir, ke lapangan. Alhamdulillah itu kita bisa menilai. Mudah-mudahan beliau bisa istiqomah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ya, satu lagi mudah-mudahan Pak Sekda kita Muhammad Ridwan juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat. Amin. Karena harus kita akuin beliau ada orang yang cerdas dalam sistem dan segala macam keuangan. Mudah-mudahan beliau tetap bisa mendampingin Pak PJ ini nanti, karena kita akuin bagaimanapun putra daerah itu ikatan emosionalnya sama rakyat itu harus kita akuin itu jelas. Beda itu. Ya, itu jelas. Mudah-mudahan lah Pak Muhammad Ridwan juga bisa tetap sehat dan walafiat, termasuk DPR RI kita, Bang Salim Pari, DPR kita putra-putra daerah maupun DPRK kita. Ayo mari sisa-sisa jabatan Anda, sisa-sisa menjadi wakil rakyat ini lakukan yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Ya baik Bang, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Abang juga diberikan kesehatan zahir batin. Amin. Sehingga dimanapun posisi Abang, baik di dalam maupun di luar, tetap menjadi orang yang kritisi. Amin. Mengkritik untuk lebih baik ke depannya tentunya. Ya baik sahabat Sadari Official, demikianlah perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Sebagai penutup, karena kita membahas pemuda, kita sudah sering mendengar bahwa Bung Karno, presiden pertama kita, pernah mengungkapkan, berikan kepadaku 10 pemuda, maka aku akan goncangkan dunia. Kenapa? Karena pemuda pada waktu itu adalah pemuda-pemuda yang berkualitas. Tapi kalau pemuda sekarang tidak produktif seperti yang disampaikan abang kita tadi, tidak yaitu peduli dengan lingkungan, artinya tidak kreatif, ya, konsumtif, maka jangankan 10, 1000 pemuda pun tidak akan mampu menggoncangkan dunia, bahkan desa pun tidak mampu diguncangkan. Tapi kalau pemuda-pemudi kita berkualitas, produktif, insya Allah pasti akan bisa seperti yang disampaikan oleh presiden kita pertama, bisa menggoncangkan dunia. Terima kasih, insya Allah kita jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.